Om Swastiastu. Halo, kenalkan nama saya Iwan Tribudo Sekarang dengan nomor induk mahasiswa 23055551169. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai saya akan membuat sebuah basis data yang berisikan storage prosedur, fungsi serta triggernya. Nah, sebelum memulai membuat basis data, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai apa itu basis data. Apa Pertama, basis data atau yang sering kita sebut sebagai database adalah kumpulan informasi yang terstruktur secara terorganisir sehingga dapat diakses dan dikelola serta dapat diperbarui dengan mudah. Basis data biasanya terdiri dari tabel yang terdiri dari baris dan kolom, di mana setiap baris mewakili entitas tunggal dan setiap kolom mewakili atribut atau karakteristik dari entitas tersebut. Nah, ada satu kolom yang memiliki kode unik yang masing-masing entitasnya itu memiliki kode unik berbeda. Itu disebut sebagai primary key. Primary key ini berfungsi untuk membedakan satu entitas dengan entitas lainnya agar tidak sama. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan teknologi basis data. Ini merujuk pada alat sistem dan teknik yang digunakan dalam mengelola dan mengakses data dalam sebuah database. Selanjutnya ada prosedur. Di dalam SQL atau Structured Query Language, sebuah prosedur adalah kumpulan pernyataan SQL yang telah dikelompokkan bersama untuk melakukan tugas tertentu secara terstruktur, seperti mengolah data, mengambil laporan, dan melakukan perhitungan. Selanjutnya ada fungsi. Fungsi dalam SQL adalah kumpulan pernyataan yang telah didefinisikan sebelumnya dan dapat dipanggil untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Fungsi SQL sering digunakan untuk melakukan perhitungan, transformasi data, atau manipulasi nilai-nilai tertentu dalam basis data. Dan yang terakhir ada trigger. Nah, dalam basis data ini, trigger ini merupakan blok kode yang akan dijalankan secara otomatis oleh sistem manajemen basis data atau DBMS ketika satu peristiwa terjadi pada tabel tertentu. Peristiwa tersebut bisa berupa operasi seperti insert, update, atau delete, atau bahkan peristiwa DDL atau data definition language seperti create, alter, dan drop. Nah, setelah mengetahui sedikit mengenai apa itu basis data, teknologi basis data, prosedur, fungsi, dan trigger, sekarang saya ingin membuat suatu basis data dalam command prompt atau CMD. Nah, software yang dibutuhkan yang pertama itu ada XAMPP dan aktifkan modul Apache dan MySQL untuk mengakses database yang ada di PC kita. Selanjutnya tentu saja kita membutuhkan command prompt. Nah, di sini saya sudah membuat eh, satu database yang berisikan dua kolom yang berisikan barang dan transaksi. Yang di dalam tabel ini ada ID, nama, harga, stok di tabel itu tabel barang. Selanjutnya ada tabel transaksi yang berisi ID barang, jumlah, total harga, total tanggal, dan di sini foreign key-nya ada ID barang sebagai foreign key untuk menyambung kepada ini tabel barang agar bisa saling berhubungan kedua tabel tersebut. Nah, saya ingin membuat sebuah eh, prosedur yang berguna untuk eh, mengambil stok di dalam tabel barang. Jadi pertama saya akan eh, delimiter sebelumnya. Eh, Pertama kita delimiter dulu, lalu kita ketikkan create prosedur. Kita mau membuat prosedur untuk mengambil barang. Ambil barang. Saya buat saja ambil barang. eh Salah. Maksud saya ambil stok in eh, in tabel barang, in barang, barang ID, datanya integer, koma, serta kita masukkan out stok, datanya integer. Tutup, tutup. Lalu kita eh, enter, kita mulai begin.
Kita select stock into stock stock from barang while where ID sama dengan barang titik, titik koma. Lanjut kita end, kita akhiri prosedurnya. Oke, kita sudah berhasil membuat satu prosedur, yaitu prosedur ambil stok. Ini saya akan jelaskan sedikit mengenai prosedurnya. Di sini kita mengambil prosedur ini bakalan mengambil barang ID sebagai input dan mengembalikan nilai stok dari tabel barang untuk barang dengan ID yang sesuai. Nah, di sini ada select stock into stock from barang where ID sama dengan barang ID. Ini berfungsi untuk melakukan pemilihan nilai stok dari tabel barang di mana ID-nya sama dengan barang ID yang akan diberikan. Nah, nilai yang nilai yang kemudian dipilih ini bakalan menjadi nilai output dari storage storage prosedur ini. Nah, oh ya, ini merupakan database toko bus. Selanjutnya, saya akan membuat prosedur kedua. Kita delimiter lagi. Nah, kita kedua. Lalu saya ingin membuat prosedur hitung total harga. Jadi create prosedur prosedur hitung total harga. Dalam kurung transaksi ID jenis datanya integer, koma out itu total, jenis datanya desimal 10,2. Kita tutup lagi, kita mulai. Sebenarnya pertama kita deklarasikan jumlah harga sama stok. Jadi kita declare jumlah ini integer, koma, lalu kita declare harga ini desimal 10,2, titik koma, lalu kita declare yang terakhir itu stok, declare stok integer. Nah, setelah mendeklarasikan ketiga variabel tersebut, selanjutnya kita select jumlah itu jumlah itu jumlah from transaksi dari transaksi where di mana ID sama dengan eh, transaksi ID. Lalu titik koma, lalu kita select lagi harga itu harga from barang from barang where ID sama dengan dalam kurung select ID barang select ID barang from transaksi
from transaksi where ID from transaksi where ID sama dengan transaksi ID sama dengan kita kurung tutup, kita titik koma aja, lalu kita panggil eh, ngambil stok biar bisa mengambil stok dari tabel barang yang telah digunakan dalam perhitungan ini. Jadi kita call ambil stok, eh, select select ID barang from select ID barang from, ini kita isikan underscore from transaksi transaksi eh, ID where ID sama dengan transaksi ID sama dengan ID, tutup, eh, koma stok, tutup. Kita kurang satu lagi pembukanya. Oke, sudah. Kita tidak komain di akhir agar tidak error. Lalu kita set total sama dengan stok dikali harga. Kita koma, kita akhiri prosedurnya. Oke, kita sudah berhasil membuat dua prosedur. Yang prosedur ini adalah merupakan hitung total harga. Ini berfungsi untuk eh, menghitung total harga transaksi berdasarkan ID transaksi yang diberikan. Ini cara kerjanya pertama, SP ini bakalan ngambil jumlah dan harga dari tabel transaksi dan barang berdasarkan transaksi ID. Jadi transaksi ID. Kemudian SP ini bakalan memanggil storage prosedur. Ini recall ambil ambil storage prosedur ambil stok. Jadi dia memanggil prosedur ini ambil stok ini. Selanjutnya bakalan dia bakal ngambil stok dari tabel barang yang sesuai dengan ID barang dari transaksi tersebut. Nah, total harga itu kemudian dihitung sebagai hasil perkalian dari harga, eh, eh, kalian stok dengan harga ini total sama dengan stok kali harga. Nah, nilai dari total itu kemudian disimpan dalam parameter out, lalu hasil hasil dari nilai tersebut akan menjadi output dari storage prosedur ini. Nah, kita sudah memiliki dua storage prosedur. Saya pengen menambahkan satu lagi storage prosedur, yaitu menambahkan menambah stok, storage prosedur untuk menambahkan stok. Jadi kita delimiter dulu, teman-teman. Delimiter lagi. Eh, kita lihat prosedur yang ketiga. Saya nambahkan tambah tambah stok. Selanjutnya ini in barang ID integer, koma in jumlah tambah integer. Itu ya integer. Lalu kita kita mulai prosedurnya update. Kita pakai prosedur update barang barang set stok sama dengan stok tambah jumlah tambah where ID sama dengan barang ID. Barang ID sama dengan barang ID, titik koma, lalu kita end kan prosedurnya. Oke, kita sudah berhasil membuat satu prosedur lagi. Jadi kita memiliki tiga prosedur. Jadi ada prosedur ambil stok, prosedur hitung total harga, sama prosedur tambah stok.
Nah, setelah membuat ketiga prosedur ini, saya pengen membuat kita selanjutnya akan membuat fungsi. Nah, saya akan membuat beberapa fungsi. Yang pertama, saya akan membuat fungsi untuk validasi stok. Jadi ini fungsinya buat memvalidasi stoknya apakah masih ada atau enggak. Jadi kita daily enter lagi. Oke, berhasil. Kita create function. Kita tambahkan saja validasi stok. Ini ininya stok integer tutup returns char. Ini saya pakai sebut saja jumlahnya varchar titik koma. Tidak perlu. Kita dikit karena ini belum kita mulai. Karena ini belum kita mulai, kita declare dulu deklarasi. Declare statusnya bersama dengan varchar sama dengan 10. Ini baru kita tidak komakan. Lalu kita buat kondisi lebih dari if stok lebih dari 0, maka then set status set status sama dengan tersedia. Tersedia. If stock if stock if stock if stock lebih dari 0, maka statusnya akan tersedia. Kita titik komain. Jadi else if else-nya set status sama dengan kosong. Nah, dan if-nya kok kita kiri kondisi if-nya kita selanjutnya kita return statusnya re return status koma kita akhiri fungsinya. Oke, kita sudah membuat satu fungsi, yaitu fungsi validasi stok. Ini bakalan ini fungsinya bakalan memeriksa inputannya dan jika stok ini ya lebih dari lebih besar dari 0, maka statusnya bakalan tersedia. Status barang tersebut bakalan tersedia. Nah, jika statusnya kurang dari else, jika kondisinya selain lebih dari 0, maka statusnya akan kosong. Jadi kalau misalkan stok barangnya 0, maka akan statusnya bakalan kosong gitu. Itu maksudnya. Lalu saya pengen membuat satu fungsi lagi yaitu menghitung diskon. Eh, jadi pertama kita daily input lagi, lalu kita create function, menghitung diskon, hitung diskon dalam kurung atau harga. Returns
Desimal 10,6. Kita mulai fungsinya begin. Kita deklarasikan dulu. Oke, kita deklarasikan total harganya. Maksud saya diskonnya. Declare diskon. Ini bentuk ininya desimal. Coba datanya desimal. Koma 2. Diskon desimal. Koma. Lalu kita buat kondisi if total harganya lebih dari sama dengan, kita buat kondisinya sama dengan misalkan berapa, 500. Saya pengen 500 isi diskonnya, misalkan seseorang ini membeli harga barangnya lebih dari 500. Nah, selanjutnya kalau 500 itu kita dan lalu dan kita set diskonnya misalkan berapa, diskon sama dengan harga dikali misalkan kita ngasih diskon 20%. Jadi kita tulis saja 2,2, 0,2, 0,2. Oke, koma, else, else-nya kita buat set diskon. Nah, kita kasih aja diskon berapa, satu saja, 10% lah. Total harganya kali 0. eh, Jangan deh, kita set saja diskonnya 0. Oke, sudah itu kita end if-nya, end if, lalu kita return desimalnya, maksudnya saya diskonnya, koma, return diskon, lalu kita kiri fungsi ini. Oke, kita sudah berhasil membuat dua fungsi, yaitu fungsi validasi stok sama fungsi hitung diskon. Sepertinya ada yang kurang. Saya pengen nambah lagi deh, ada satu lagi, buat eh, fungsi buat ngitung pajaknya. Di setiap pembelian tuh pasti ada pajaknya kan. Nah, saya pengen dapat pajak dari pembelian yang terjadi di toko saya. Nah, jadi kita delimiter lagi, kita create function, em, kita namakan hitung pajak saja. Hitung pajak. Lalu kita ini kan total harga, saya butuhkan total harga, terus desimal, ini betul. Beratnya desimal 10,2, itu kurang tutup, kurang tutup lagi, kita return desimal, returns desimal 10,2. Oke, lalu kita mulai fungsinya, begin, kita deklarasikan, kita membutuhkan deklarasi buat pajaknya, pajak desimal, pajaknya jenisnya desimal, koma 2,
T koma, declare, betul, sudah betul. Kita buat kondisi if. Nah, if total harga lebih dari sama dengan, misalkan saya pengen ngasih pajak ke orang-orang yang membeli di atas 1.000. Oke, jadi setiap orang yang membeli di atas atau sama dengan 1.000 itu bakal kena pajak. Saya set pajaknya, set eh, pajak sama dengan berapa? Harga dikali pajaknya 0,05 lah. Kita tidak koma, else, kita buat kondisi else-nya, set pajak sama dengan 0. Jadi, jadi transaksi yang barangnya kurang, harga barangnya kurang dari 1.000 nggak bakalan dapat pajak. Tapi kalau sebaliknya, itu bakalan dapat pajak sekitar 0,05 dari harga barang. Dari harga, total harga yang di, dibeli. Kita set pajak ini 0, kita and if lalu kita return pajak. Kita add-kan fungsinya. Oke, kita berhasil membuat sudah berhasil membuat 3 fungsi dalam database ini, yaitu validasi kostok, hitung diskon, sama hitung pajak. Yang masing-masing fungsinya berbeda. Lalu selanjutnya saya pengen membuat trigger satu, mungkin dua trigger saja. Saya pengen pertama pengen membuat trigger buat eh, kalau eh, gimana ya? Trigger kalau em, biar misalnya stok barang yang tidak cukup, kalau ada message text yang bakal keluar itu stok barang nggak cukup itu. Jadi kita delimiter lagi, delimiter, oke. Lalu kita create trigger, create create trigger transaksi, insert, transaksi insert after insert on transaksi. eh for each row, kita mulai triggernya bikin, kita deklarasikan, declare, kita membutuhkan di sini stok barang sebagai integer, koma, kita butuhkan eh, text message, varchar ini 1 lah, text message text, jenis datanya varchar 255, pesan saya 100 ininya, jumlah barisnya, lalu kita enter, kita ambil stok,
ambil stok, eee, barang, titik koma, selanjutnya kita buat, kondisi if stok barang lebih dari atau sama dengan new barang, new, eee, ID barang, saya nih jumlah, lebih dari ini jumlah, dan maka dan update 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 barang set new jumlah. Terus terus kita enter where ID sama dengan uh, ID barang, new.id barang, titik koma, else, next it, set stats, and if and if-nya titik koma, kita end prosedurnya. Maksudnya end trigger ya. Sepertinya ada yang salah dalam penulisan trigger ini. Stok barang message stats where ID from is begin row is from message stats stok barang tidak mencukupi. Stok barang ih, oh ini kita salah di sini. Kita salah penulisan di if stok barang. Kita ulang buat waduh, salah pencet sepertinya kita delimiter lagi, kita create trigger transaksi.
Terus transaksi, dashboard install, bikin, declare stok barang, declare message, call ambil stok ya, if stok barang ini, update barang set stok jumlah kurang new jumlah, oke oke. Ya ada salah. Kita ulang. Oke, sepertinya tadi ada kesalahan dalam penulisan message text. Tipe harusnya memakai huruf E, sedangkan saya memakai huruf A. Jadi programnya tidak berjalan. Selanjutnya saya pengen membuat trigger satu lagi, yaitu trigger buat eh, menghitung menghitung barang update, trigger barang update. Sebelum itu saya pengen menjelaskan ini triggernya ini kayak mana kerjanya. Ini trigger ini diaktifkan setiap kali terjadi operasi insert. Di sini sudah ada ini after insert. Jadi triggernya bakal tereksekusi setelah after insert, setelah datanya di insert. Lalu trigger bakal memeriksa apakah stok barang mencukupi atau enggak buat transaksi baru dan mengurangi stok barang jika memungkinkan. Jadi kalau misalkan barangnya nggak memenuhi stok, maka akan muncul teks stok barang tidak mencukupi. Oke, cukup buat trigger ini. Selanjutnya saya akan membuat trigger baru. Nama eh, create trigger barang update barang update after
update port barang for each i it's for each row begin. Kita deklarasikan declare total harga sebagai desimal 10,2. Selanjutnya kita call call storage prosedur yang hitung total harga yang tadi sudah kita buat ngitung total harganya. Call berarti di sini call hitung total harga ada new.id, koma total harga tutup tidak koma. Selanjutnya update update barang, set harganya sama dengan total har- harga total total harga eh, where where ID sama dengan new ID new.id titik koma, terus kita selesaikan triggernya, kiri triggernya. Waduh, nggak ada eh ini ada kesalahan dalam penulisan. Update barang set harga sama dengan total harga at line 5. Update barang set set harga sama dengan total harga where ID sama dengan new ID and all hitung total harga new the ID total harga. Sepertinya saya salah di sini. Saya lupa untuk mengisikan titik komanya. Jadi kita ulang delimiter lagi. Kita klik trigger. Lalu for each row begin declare harga. Kita end saja dulu. Oke, delimiter. For each row begin. Wah, ini kita kurang titik koma. Lalu kita tulis ulang kode yang tadi. Update ID copy. Lalu kita end kan. Oke, jadi kita sudah memiliki dua trigger, yaitu trigger yang pertama adalah trigger tadi sudah kita buat trigger, yaitu trigger transaksi after insert. Ini bakalan ke ke tereksekusi ketika insert ada insert dalam tabel transaksi. Nah, eh, jadi saya sudah membuat tiga tiga prosedur, tiga fungsi dan dua trigger dalam bahasa data ini. Oke, kemarin setelah
saya membuat eh, database, yaitu database Tokobas yang berisikan storage prosedur, fungsi dan trigger. Kali ini saya akan melanjutkan untuk memasukkan beberapa data agar dapat kita konfirmasi bahwa prosedur, fungsi dan trigger yang sudah kita buat kemarin berjalan dengan benar. Nah, eh, tadi saya sudah memasukkan beberapa data agar mempercepat durasi video. Kita eh, masuk dulu ke tabel barang. Kita select tabel barang, select from tabel barang. Nah, di sini saya sudah memasukkan empat barang yang dengan masing-masing memiliki ID yang berbeda ya. Yang pertama ada kemeja putih, kedua ada celana jeans, sweater, rajut, dan yang terakhir ada gelang. Di sini saya sengaja mengset gelang ini dengan stoknya endol karena ada beberapa fungsi, prosedur dan trigger itu nanti bakalan bisa ditambahkan. Nanti dia bakalan bisa mengidentifikasikan bahwa stok ini tidak mencukupi, jadi dia nggak bakalan mengeksekusi insert yang saya berikan dan stoknya akan tetap nol, tidak menjadikan dia sebagai minus. Nah, pertama saya pertama, oh ya kita juga select transaksinya juga. Nah, di sini saya sudah mencoba sedikit-sedikit mencoba beberapa insertan untuk mengetes prosedur dan lain-lainnya tadi. Di sini saya sudah berhasil menginsert beberapa. Jadi totalnya ada 6 transaksi di sini. Lalu, nah total harganya juga sudah betul. Ini jadi, oh ini tadi saya ada perubahan harga. Awalnya ini harganya 100. Jadi di sini total harganya kali 5 yaitu 500. Nah, ini sudah ada beberapa data yang berubah. Jadi kita mulai saja. Pertama kita akan memulai dengan prosedur ambil 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 stok atau mengecek stok yang ada di database kita. Jadi yang pertama itu kita pertama ketikkan call ambil stok dalam kurung kita misalkan mau ngecek stoknya celana jeans. Kita masukkan ID-nya, add stock. Oke, kita sudah berhasil untuk memanggil ambil stok. Jadi kita kita pilih dia, select add stock. Nah, sesuai ya. Jadi di sini stoknya adalah 15 sesuai dengan tadi yang kita minta, yaitu mengecek stok nomor ID nomor 2 itu celana jeans dengan stok 15. Oke, selanjutnya saya akan menambahkan stok. Misalkan ini eh, misalkan ini kita menambahkan saya pengen menambahkan stoknya ini celana jeans menjadi 20. Jadi kita harus menambahkan dia sebanyak 5. Kita gunakan komen eh, call. Kita bisa call di sini. Tambah kita panggil prosedur tambah stok yang sudah kita buat tadi. Tambah stok.
kita masukkan ID-nya, misalkan saya ingin menambahkan di celana jeans jadi 2. Saya pengen menambahkan dia 10 stok lah, 10 stok. Jadi kita tambah 10, oke, jumlahnya 10. Nah, query-nya sudah berhasil dijalankan, jadi kita select, kita lihat eh, tabel barang terbarunya setelah kita update. Nah, oke, jadi kita sudah berhasil menambahkan celana jeansnya sebanyak 10 buah, yang dari awalnya itu berjumlah 15, sekarang ditambah menjadi 10 menjadi dia 25. Berarti prosedur untuk menambahkan stok itu sudah berhasil. Lalu saya akan memvalidasi, saya pengen memvalidasi bahwa stok ini kosong atau enggak. Saya gunakan misalkan ini barang nomor 4 yaitu gelang. Saya pengen memvalidasi dia kalau dia itu kosong. Jadi kita select dulu, select validasi, kita select fungsinya, validasi stok. Ini ID barangnya 4, kita ini kan tidak komakan, lalu kita, nah betul, nanti betul. Betul kata validasinya bahwa gelang de- dengan nomor ID 4 stoknya adalah kosong yaitu 0. Oke, selanjutnya saya akan menghitung, eh, saya akan mengetes fungsi dari menghitung diskon. Jadi kemarin kita set diskonnya itu di angka 500.000, baru dia mendapatkan diskon. Kita kita select dulu fungsi hitung diskonnya, fungsi hitung diskon seharga misalkan 1000, 1000.00, S diskon, S diskon titik koma. Nah, jadi dia mendapatkan diskon sebanyak 20%, yaitu sekitar 200.000. Jadi eh, kalau kita belanja melebihi harga dari 500.000, maka kita akan mendapatkan diskon sebanyak 20%. Nah, kalau misalkan kita nggak belanja kurang dari 500.000, maka ini akan terjadi. Select, select, hitung diskon. Eh, kita gunakan berapa 400.000 ya. S diskon. Nah, kalau misalkan kita belanja kurang dari 500.000, maka dia tidak akan mendapatkan diskon. Diskonnya eh, diskonnya tidak berlaku ya. Nah, selanjutnya saya akan mengecek fungsi dari menghitung pajak. Jadi kita select pajak, eh, hi- hitung pajak. Jadi kemarin saya set kayaknya sekitar 10.000 ya pajaknya. Jadi hitung pajak kita set saja 20.000, 200.000 lah, 200.000 kita S pajak. Oh, 1.000 ya. Coba kita 1.000. Nah, betul. Kalau misalkan oh 100.000 kalau nggak salah. Nggak, berarti 1.000. Nah, kalau misalkan orang itu belanjanya kurang dari 1.000, maka dia akan mendapatkan nol pajak, pajaknya 0 rupiah. Kalau misalkan dia belanja pas di 1.000 atau melebihi 1.000, maka dia memiliki pajak sebesar 0,05%. Oke, seperti itu.
Jadi fungsi pajak itu sudah berhasil dijalankan. Lalu kita akan mengecek transaksi insert. Itu trigger transaksi insert. Jadi kita insert ke transaksinya, berarti insert into transaksi, mana ada ID, koma, ID barang, koma, jumlah, koma, to- total harga, koma, tanggal, kurung tutup, value, values, tadi kita buat transaksi baru ya, 7. Kita set dia 7, lalu kita misalkan saya pengen membeli gelang yang stoknya kosong. Jadi kita set 4, lalu kita ambil berapa? 2. Tadi harganya 20.000 ya. 20.000 berarti 40.000, koma total harga sama tanggal. Tanggal kita eh, 2024 strip 04 strip 29. Titik koma. Jadi barang. Nah, betul ya. Jadi ini merupakan bentuk dari trigger yang sudah saya buat. Eh, jadi ini merupakan trigger yang sudah saya buat, yaitu trigger after insert. Jadi kalau misalkan barang yang kita beli itu kosong, stoknya kosong, ini seperti ini, kosong, maka sistem akan memberikan pemberitahuan bahwa stok barang tidak mencukupi dan stok dari gelang ini tidak menjadi minus. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya saya ingin pengen buat dia itu, misalkan saya pengen membeli eh sweater rajut 3, jadi pengen membeli sweater rajut itu sebanyak berapa? eh kita habiskan saja ya. Kita habiskan jangan sweater rajut deh. Kemeja putih saja 130.000, seharga 130 sebanyak 18. Jadi total harganya itu 421.000. Tanggalnya kan kita set saja sama. Oke, jadi kita sudah berhasil mengeset eh, eh, kita sudah berhasil memasukkan insert ke dalam tabel transaksi. Nah, jadi kita sudah berhasil membuat satu transaksi baru, yaitu membeli kemeja putih seharga 130.000 sebanyak 18 jumlah. Kita cek stok yang ada di tabel barang. Nah, di sini stoknya sudah kosong ya, kosong. Jadi sudah habis, sudah laku terjual. Selalu ingin selanjutnya saya ingin
menambahkan stok dari kemeja putih ini. Jadi kita pakai eh, eh, kita pakai prosedur untuk tambah barang. Jadi kita call tambah barang, tambah stok satu koma sebanyak 10.50. Oke, kita sudah berhasil. Kita select dia dari from from barang. Oke, jadi eh, stoknya bertambah lagi sebanyak 50 seperti yang sudah kita minta. Jadi semua semua prosedur, fungsi dan trigger yang sudah saya buat ini berjalan dengan lancar tanpa hambatan, tanpa error ya. Jadi sekian